Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry. Malam hari ini berjudul Kedewasaan Rohani Berstandar Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh mengusahakan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, atau mencapai kesucian Allah, hal itu harus dimulai dari hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kita. Yang di mata Allah sebenarnya itu bukan hal yang sederhana, melainkan hal yang besar, karena menyangkut sikap hati. Oleh sebab itu, setiap hari kita harus menggelar perkara di hadapan Allah. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah yang kita lakukan, seakan-akan kita ada di hadapan pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Hendaknya kita tidak menjadi bingung bila berbicara mengenai kesucian. Kesucian bukan sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang real dan natural. Dimulai dari setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita lakukan, setiap reaksi dan respon kita terhadap suatu keadaan atau seseorang. Di dalam segala hal tersebut, sikap hati kita bermain. Sikap hati inilah yang memberi kualitas atas kesucian hidup kita. Hendaknya pikiran kita tidak disesatkan bahwa kesucian hanya dicapai oleh orang-orang yang tertentu dan julukan orang suci. Hanya untuk orang-orang yang tertentu. Semua kita harus mencapai kesucian Allah dan bisa disebut sebagai orang suci di hadapan Allah. Allah lah yang melegalkan atau mensyahkan seseorang sebagai orang kudusnya atau tidak. Bukan manusia atau lembaga manapun. Kalau kita memperhatikan pola karya Allah di dalam Alkitab, Ia selalu bekerja dengan proses. Dari awal penciptaan alam semesta, panggilan Abraham sebagai nenek moyang umat pilihan dan orang percaya, kemudian lahirnya Israel sebagai suatu bangsa, dan bahkan iman pun datang dari pendengaran, kemudian perihal pendengaran oleh firman Allah. Roma 10 ayat 17. Firman yang melahirkan iman di dalam diri kita bukan sesuatu yang secara otomatis atau mistis masuk di dalam diri kita dan dengan sendirinya dapat memahami firman Allah tersebut. Firman Allah dapat kita pahami melalui proses belajar yang tekun. Itu baru dari aspek kognitifnya. Aspek lain yang membuat kita mengerti firman Allah adalah hati yang tidak mencintai dunia. Artinya setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Sebab hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang dipuaskan. Matius 5 ayat yang ke-6. Dan kesucian hidup. Sebab hanya orang-orang yang suci hatinya yang akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Kemudian kata melihat dalam teks aslinya bukan melihat dengan mata, melainkan melihat dengan hati. Tanpa kesucian tidak seorang pun dapat mengenal Allah. Kesucian di sini bukan berarti lalu kita menjadi sempurna dulu baru bisa mengerti kebenaran. Melainkan harus memiliki komitmen untuk tidak melukai hati Allah.
Sebab Allah tidak akan memberikan mutiaranya kepada babi dan barang yang kudus kepada anjing. Demikian pula ketika kita berjuang untuk memiliki kedewasaan rohani kita standarnya adalah Yesus sendiri. Kedewasaan rohani kita ditandai dengan kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Kedewasaan rohani kita ditandai dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Ini pasti kehidupan seseorang yang tidak melukai siapapun dan tidak merugikan siapapun, baik dengan kata maupun perbuatan. Kedewasaan rohani ditandai dengan kecerdasan rohani. Dan kecerdasan rohani diekspresikan dalam sikap yang tidak melukai orang lain. Dalam segala hal menyenangkan hati Allah. Semua ini bisa dirangkai dengan atau dalam satu kata, yaitu kesucian. Proses ini berlangsung setiap hari, setiap saat, dalam dan melalui setiap peristiwa dan kejadian. Juga berlangsung di dalam batin atau hati kita. Dan tidak akan pernah berhenti sampai kita menutup mata. Nilai inilah yang disebut sebagai pengumpulan harta di surga. Itulah sebabnya Yesus berkata, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Fokus satu-satunya hidup kita adalah bagaimana mencapai kedewasaan rohani dalam standar Kristus. Itulah sebabnya setelah Yesus berkata, kumpulkan harta di surga bukan di bumi, lalu Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Artinya, hati kita harus sudah kita pindahkan ke atas. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Terkait dengan hal ini, Rasul Paulus dalam kitab Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 mengatakan bahwa kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya mati bagi dunia dan segala passion atau interestnya. Sehingga interest kita hanya untuk kerajaan Allah. Sebagai umat pilihan, kita diberi potensi untuk bisa mencapai kesucian hidup atau kedewasaan rohani standar Yesus. Maka anugerah ini tidak boleh kita sia-siakan. Itulah sebabnya Yesus berkata, apa gunanya orang memperoleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Lebih baik kita kehilangan nyawa atau berbagai kesenangan hidup di bumi ini daripada kita kehilangan kesempatan untuk menjadi manusia sesuai dengan rancangan kehendak Allah yang semula. Waktu yang kita miliki adalah harta yang tidak ternilai. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menggunakannya untuk menjalani proses pendewasaan menjadi manusia yang menyukakan hati Allah, kita akan sangat menyesal. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.